Pengetahuan semua bisa kau dapat di laptop si Unyil. Di laptop si Unyil kita belajar bersama. Ayo, diayak terus kacangnya. Pisahkan yang berkualitas baik dari ukurannya ya. Kenalin nih, si kacang Shanghai. Cocok sebagai makanan cemilan saat kita santai. Kacang Shanghai ini bukan berasal dari Shanghai, Cina loh, melainkan asli buatan Indonesia. Masyarakat Tulung Agung, Jawa Timur biasa mengenal kacang Shanghai ini dengan sebutan kacang sukro. Nah, di pabrik Gangsar inilah kacang Shanghai diproduksi. Pabrik ini sudah berdiri sejak tahun 1981 loh. Wah, sudah lama juga ya. Penasaran dengan pembuatan kacang Shanghai? Langsung ke pembuatannya yuk, come on. Unyil ngebut bawa sepedanya. Yuhuhu, yeah. Tit, awas Pul. Waduh, Nyil, mau kemana sih buru-buru banget? Kan bahaya Nyil kebut-kebutan begitu. Untung Embul cuma keserempet doang. Kalau ketabrak gimana ayo? Ya, sorry deh Mbul. Unyil lagi buru-buru nih, makanya bawa sepedanya ngebut. Ya udah, gini aja. Embul ikut Unyil aja yuk. Nanti Unyil kasih jajanan gratis deh. Gimana Mbul? Wah, yang bener Nyil dapat jajan gratis. Iya. Waduh, ayo deh, Embul ikut. Tapi awas ya kalau kamu bohong Nyil. Embul kempesin nanti ban sepedanya. Kok. Ayo deh, kita Lemon. Tuh, bahan baku utamanya baru diturunkan dari mobil kontainer. Sekali turun, stok kacang tanah yang dipakai ini banyaknya lebih dari 20 ton loh. Wah, banyak juga ya, hingga berkarung-karung. Kacang yang digunakan untuk membuat kacang Shanghai ini berjenis kacang tanah dan didatangkan langsung dari India. Selanjutnya kacang tanah langsung diayak menggunakan mesin ayak otomatis ini. Proses pengayakan dilakukan untuk memisahkan kacang dari sisi ukurannya. Yang berkualitas baik ada di bagian atas mesin ayak, sedangkan yang kurang baik akan jatuh dan terpisah. Lanjut ke tahap penyortiran. Pisahkan kacang-kacang yang terbelah dan yang secara teksturnya sudah hancur. Sekarang masukkan tepung terigu ke dalam ayakan ya, untuk memastikan tidak ada tepung yang menggumpal serta bebas dari benda asing seperti benang, jerami, atau sisa dari serat karung tepungnya. Setelah semua bahan sudah siap, sekarang kita lanjut yuk ke tahap pengadukan adonan. Tuh, proses pengadukan juga dibantu oleh mesin ini. Pertama masukkan kacang tanahnya ke dalam mesin molen yang sudah berputar. Lalu tambahkan bumbu. Bumbu yang digunakan terbuat dari campuran bawang putih, gula, dan garam. Terakhir, masukkan deh tepung terigunya. Tepung terigu akan dengan sendirinya menempel dengan kacang yang sudah dilumuri bumbu. Proses pencampuran ini dilakukan hingga 4-5 kali penambahan bumbu dan tepung. Tuh, sudah jadi deh kacang Shanghai-nya. Ada hal menarik nih, kenapa makanan ini dinamakan kacang Shanghai? Awalnya istilah ini dipakai oleh masyarakat Jawa Timur, yaitu sanggai atau kacang didawe bundar. Tapi dulunya produk ini dipasarkan oleh warga Tiongkok, jadi disebutlah kacang Shanghai hingga sekarang. Ada-ada saja ya. Selanjutnya kacang Shanghai akan diayak menggunakan mesin otomatis. Kacang Shanghai yang tidak sesuai ukuran akan jatuh secara otomatis dan harus kembali ke proses pengadonan agar sesuai dengan standar yang ditentukan. Sedangkan kacang Shanghai yang berkualitas baik dari segi ukuran akan langsung disiapkan untuk digoreng. Ini kacang, apanya sih yang disortir? Embul jadi bingung. Unyil kemana lagi nih? Udahlah, Embul buangin aja semuanya. Loh, Bul, kok
kacang tanahnya malah dibuangin semua kayak gitu sih? Yang dibuang itu cuma yang jelek-jeleknya aja, Mbul. Nih, kayak gini nih. Oh, gitu ya, Nyil. Abisan dari tadi Unyil nggak ada. Ambul kan nggak tahu mana yang harus dibuang. Dasar Mbul nih. Masa begitu aja nggak tahu? Ya udah sana lanjutin. Unyil mau bantuin ngayak nih di tempat sebelah. Oke, Nyil. Begini doang mah gampang. Ambul juga bisa sendiri. Saatnya goreng menggoreng. Kacang Shanghai akan digoreng menggunakan penggorengan yang sudah didesain seperti ini. Sudah ada pengaduk otomatisnya juga. Pengaduk akan terus berputar secara otomatis agar kacang Shanghai matang secara merata. Tapi ada yang unik nih. Walaupun penggorengannya sudah terbilang canggih, tapi bahan bakarnya masih menggunakan kayu bakar. Pak Trimo sebagai pemilik pabrik ingin tetap membawa unsur tradisional di proses pemasakan ini. Katanya sih memasak menggunakan kayu bakar, hasil masakannya akan lebih enak dan berbeda. Setelah matang, kacang Shanghai akan diangkat dan ditiriskan sejenak. Selanjutnya, kacang Shanghai dimasukkan ke dalam mesin spinner raksasa ini. Besar banget mesin spinnernya. Mesin spinner berfungsi untuk mengurangkan kadar minyak yang ada pada kacang Shanghai. Terakhir, kita masuk deh ke tahap pengemasan. Kacang Shanghai akan dikemas secara otomatis oleh mesin ini. Mesinnya sudah disetting untuk mengemas dengan berat bersih 140 gram per bungkusnya. Dalam satu hari produksi, pabrik ini bisa menghasilkan 700 bal kemasan. Dalam satu bal saja isinya ada 20 bungkus kacang Shanghai. Wah, nggak kebayang deh berapa tuh jumlah kacang Shanghai-nya kalau Unyil hitung satu persatu. Untuk pemasaran, kacang Shanghai ini sudah hampir memenuhi pasar tradisional di seluruh wilayah Indonesia. Kacang gangsar ini juga masuk ke modern market yang ada di kota-kota besar. Selain dipasarkan di Indonesia, produk asli Tulung Agung ini juga dijual hingga ke Malaysia dan Hong Kong. Tuh, keren kan? Bersama. Siang hari seperti ini, enaknya makan yang segar-segar nih. Apalagi yang yummy seperti ini. Pasti langsung hilang deh haus dan dahaganya. Ada yang unik nih. Bahan dasar es krim ini terbuat dari tempe loh. Ayo, siapa yang pernah mencoba es krim tempe? Gak kalah lezat dibanding es krim biasanya kok. Selain punya banyak gizi, kandungan protein pada tempe lebih tinggi dibanding protein hewani. Jadi jangan khawatir soal manfaatnya buat kesehatan ya. Melalui tangan kreatif Ibu Nur inilah, tempe disulap menjadi es krim yang lezat. Yuk, come on, kita lihat pembuatan es krim tempe asal kota Malang ini. Wah, nyari tempe kemana nih kita, Sro? Dari tadi nggak nemu warung nih. Nyil, tuh kayaknya di depan ada Pak Slamet jualan sayur. Siapa tahu ada tempe. Iya bener tuh, Sro. Kita samperin aja yuk. Mas Bejo, stop. Ada tempe nggak, Mas? Aduh, Den Unyil, bikin Mas Bejo kaget aja. Wah, tempenya nggak ada, Den. Telas, J. Habis. Ya, beneran habis ya Pak Slamet. Ya udah deh, Nyil, kita cari ke pasar aja yuk, Nyil. Ya udah deh, Unyil cari ke pasar aja. Terima kasih ya Mas Bejo. Sebelum melihat proses pembuatan es krim tempe, kita lihat dulu yuk proses pembuatan tempenya. Pertama, rebus kedelainya terlebih dahulu. Oh iya, kedelai yang direbus ini sebelumnya sudah direndam selama 1 hari 1 malam. Proses perebusan dilakukan hingga 2 kali. Ya, kurang lebih selama 8 jam. Wah, lama banget ya.
Setelah direbus, diamkan kedelai hingga suhunya mendingin. Dan selanjutnya mulai ke tahap peragian deh. Siramkan lagi raginya ke seluruh kedelai. Dan mulai aduk-aduk. Aduk terus Om, hingga raginya merata. Biar hasil tempenya bagus. Setelah semua ragi teraduk, langsung masukkan kedelai ke dalam plastik. Angkat-angkat seperti ini, biar isinya padat. Lalu ikat yang erat deh. Terakhir, kedelai yang sudah rapi terbungkus, simpan di dalam ruangan bersuhu 30 derajat Celcius dengan cara digantungkan seperti ini. Diamkan selama 2 hari, dan sudah jadi deh tempenya. Sudah siap diolah. Cihuy. Nyari tempe udah muter-muter. Mending bikin aja deh. Lumayan, ada kedelai sisa dari Unyil. So, nih, tambah lagi kedelainya. Aduk yang benar ya, biar raginya merata, Sro. Iya Nyil, tenang aja. Ini lagi usul aduk. Tapi ngomong-ngomong, Unyil dapat kedelai dari mana nih? Oh, ini kedelai dapat dikasih, Sro. Kemarin kan Unyil bantuin panen kedelai. Unyil dikasih deh. Wah, lumayan. Bisa kita olah nih, Nyil. Kita jadiin tempe dulu. Nanti kalau udah jadi tempe bisa kita jadiin macam-macam olahan, Nyil. Tinggal lihat aja di internet. Oke deh, Sro. Makanya kita aduk lagi nih kedelainya. Nah, kalau tempenya sudah jadi, kita bisa langsung ke proses pembuatan es krim tempenya. Sudah ada Dea tuh yang lagi bantu potong-potong tempenya. Setelah tempe dipotong, lanjut blender deh. Tunggu hingga tempenya hancur. Lalu saring. Jadi yang terambil hanya sari tempenya saja ya. Nah, sari tempenya sudah banyak tuh. Tambahkan gula dan tepung. Aduk hingga merata. Terakhir, tambahkan telur deh. Setelah semuanya teraduk, adonan langsung dimasak. Harus tetap diaduk ya. Masak hingga adonan mengental. Jika sudah mengental, langsung angkat deh. Tuang adonan ke wadah. Setelah itu masukkan ke dalam lemari pendingin kurang lebih selama 1 jam. Prosesnya belum selesai nih. Setelah ini masih ada proses untuk pencampuran dengan berbagai macam rasa loh. Adonan yang sudah didinginkan kemudian dimixer hingga mengembang. Setelah itu campurkan dengan vanila cair untuk membuat es krim tempe rasa vanila. Selain rasa vanila, ada juga tuh tambahan rasa yang lain seperti coklat dan stroberi. Bahan yang digunakan bukan perasa buatan loh. Coklat terbuat dari coklat batang yang dicairkan. Sedangkan stroberinya terbuat dari buah stroberi segar yang sudah dihaluskan. Nah, sudah jadi tuh adonan es krim tempenya. Sudah ada rasa vanila, coklat, dan stroberi. Silahkan dipilih sesuai selera. Mantap. Lagi panas-panas begini makan es krim terbuat dari tempe. Seger. Usro, makan es krim sendirian aja nih. Bagi-bagi Unyil dong, Sro. Sini Nyil, kita makan bareng. Ayo cobain. Unyil bawa apaan itu? Oh, ini Unyil juga lagi ngemil keripik tempe, Sro. Sini, Unyil coba es krimnya. Unyil cocol Lah, Unyil ada-ada saja sih. Keripiknya kan asinnya. Masa dicocol sama es krim jadi nggak nyambung kayaknya. Iya ya, Sro. Sekarang saatnya pengemasan. Es krim yang sudah jadi dimasukkan ke dalam cup kecil ini. Ayo Adel, Fazil, jangan sampai belepotan ya masukin es krimnya. Es krim tempe ini dijual seharga Rp5.000 per cup. Tuh, cukup terjangkau kan? Sudah ada sebagian yang siap didinginkan tuh. Ayo Mbak, kita bawa ke freezer. Diamkan kurang lebih 1 hari 1 malam. Dan es krim tempe aneka rasa sudah bisa dinikmati deh. Yummy. Ada yang mau?
bagi yang sedang berada di kota Malang, bisa mampir nih ke toko oleh-oleh Ibu Nur yang ada di Jalan Ciliwung. Es krim tempe ini bisa menjadi makanan alternatif buat anak-anak yang tidak suka makan tempe loh. Mantap! Siapa yang mau sayuran dan buah-buahan rasa kacang hijau yang sehat? Unyil jadi pengen mencobanya nih. Tapi ukuran buah dan sayurannya kok kecil-kecil ya? Oh, ternyata ini kue kanom lukcop loh, alias kue miniatur berbentuk sayur dan buah-buahan, teman. Bahan dasarnya terbuat dari kacang hijau yang merupakan sumber protein tinggi dan kaya akan serat. Manfaatnya bisa membantu melancarkan pencernaan serta pembentukan sel-sel baru dalam tubuh. Wah, mantap kan? Nah, buat yang suka makan olahan kacang hijau, boleh dicoba nih kue berbentuk buah dan sayuran ini. Alright, langsung saja kita masuk ke dapurnya yuk. Nah, selesai deh Mel. Kita tinggal tunggu biji kacang hijaunya numbuh jadi kecambah toge, Mel. Iya, Nil, lucu ya. Pantesan, toge nggak ada pohonnya. Wih, apaan nih? Lagi pada ngapain sih? Melani lagi bantuin Unyil, Bul. Bikin tugas sekolahnya tanah kecambah toge. Wah, seru banget. Embul bantuin ya. Aduh, Embul, jangan dong. Ini nih yang banyak kacangnya. Ya, biar Embul. cepat tumbuh. Tuh, jadi rusak kan kecambahnya Ya Unyil. udah Unyil, jangan sedih gitu dong. Melani bikinin kue dari kacang hijau yuk. Pertama, cuci dan bersihkan kacang hijau. Lalu rendam semalaman. Kacang hijau yang digunakan, kacang hijau yang sudah dikupas ya teman-teman. Makanya berwarna kuning, bukan hijau. Kemudian kukus selama 20 sampai 30 menit hingga kacang hijau lunak. Lalu campur santan dan blender hingga halus dan mengental ya. Setelah itu campur gula, garam, dan minyak goreng. Kemudian masak hingga adonan kalis. Sekarang kita bentuk adonannya ya. Dibentuk pakai tangan dengan alat bantu tusuk gigi. Wih, simpel banget ya. Setelah itu siapkan beberapa pewarna makanan. Terdiri dari warna merah, hijau, kuning, ungu, dan oranye. Ambil adonan sedikit-sedikit, lalu bentuk beberapa jenis sayur dan buah. Ayo, semangat membentuk kuenya ya teman-teman. Setelah itu taruh di wadahnya ya. Nah, sekarang waktunya kue berbentuk buah ini kita warnai seperti aslinya. Wortel berwarna oranye dan warna hijau pada daunnya. Cabai berwarna merah, manggis berwarna ungu dan hijau pada daunnya. Ada juga terong dan labu berwarna oranye. Lalu celupkan ke agar-agar bening agar warnanya lebih menarik karena mengkilap dan bentuknya tidak berubah. Cihuy! Wah, kuenya sudah jadi nih. Wih, lucu banget ya. Jadi sayang nih kalau mau dimakan. Tapi Unyil jadi penasaran ingin mencicipinya nih. Gimana teman-teman? Pada mau ya? Asal mula kue ini berasal dari Thailand teman-teman. Namanya kue kanom lukcop. Bentuknya seperti miniatur sayur dan buah-buahan. Karena nama asli kuenya cukup susah, Mbak Astri menamakan kue hasil buatannya tersebut dengan nama kue mung mung. Unik banget kan? Nah, kue ini hanya dibuat jika ada order atau pesanan saja ya. Dijual dengan harga Rp2.500 per buahnya. Dengan minimal ordernya 100 buah untuk satu kali pemesanan.
Biasanya kue ini dipesan untuk acara ulang tahun, pernikahan, dan lainnya. Wah, mantap. Kecil-kecil cabai rawit nih. Biar kecil, tapi kaya gizinya. Ayo, siapa yang mau cicip? Ya, Melani mana nih? Kok lama banget ya? Gak datang-datang juga. Nyil, Melani bawa kuenya. Wah, asik. Ayo kita makan. Mantap nih. Wah, kalian makan apaan tuh? Bagi Embul dong. Ih, nggak boleh, Embul. Tadi kan Embul sudah berantakin tanaman kecamba Unyil. Ah, biarin ah. Pokoknya Embul mau. Mana sini? Bagi nggak? Ya, Kok kuenya dibawa kabur sih, Embul? Huh?